Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa la in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'i qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'i qiblata ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Dan sesungguhnya engkau datangkan kepada yang diberikan kitab bikulli ayatin dengan semua ayat mukjizat mata bi'u kiblatak, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Wa ma anta bitabi'i kiblatahum, dan engkau tidak akan mengikuti kiblatnya mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'i kiblata ba'd, dan tidak ada sebagian mereka mengikuti kiblatan sebagian daripada mereka. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi, dan jika engkau mengikuti maksud mereka, keinginan mereka, min ba'di ma ja'aka, dari setelah apa yang datang kepadaku minal ilmi, daripada pengetahuan, innaka idzal laminadh dhalimin, sesungguhnya engkau kalau demikian termasuk dari tergolong orang-orang yang zalim. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, sebagaimana dari ayat yang telah dijelaskan, mereka menuduh Nabi Muhammad berpindah kiblat dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, itu kemauannya sendiri, keinginannya sendiri, tanpa ada panduan atau perintah, sehingga mereka membuat tuduhan yang ini dan yang itu. Sehingga mereka membuat fitnah dengan mengatakan apa yang telah dikerjakan dahulu tidak akan mereka dapatkan kemuliaan dan keistimewaannya. Jadi mereka membuat orang-orang itu merasa tidak memiliki sesuatu karena berpindah atau berubah-ubah. Gampangnya, kalau kita misalnya
berpindah dari tempat ke tempat, pastinya kita akan kehilangan barang satu dari barang yang lainnya, atau kerusakan barang satu ke kerusakan barang yang lainnya, sehingga barang yang kita miliki itu berkurang karena hilang atau rusak, kan gitu ya. Nah, sehingga ketika kita berpindah ke tempat yang baru, barang yang kita miliki tidak sempurna, ada yang hilang, ada yang rusak. Kemudian kalau pindah lagi seperti itu, orang bekerja, baru bekerja beberapa hari, keluar pindah, nggak ada pesangon, hasilnya juga nggak ada. Kenapa? Baru berjalan beberapa hari sudah berhenti keluar. Lah mereka membuat hal seperti itu. Kamu tadinya menghadap sini, sekarang menghadap sana, nggak ada apa-apa yang kamu miliki. Seakan-akan membuat mereka itu merasa kehilangan dan kecewa. Itu tujuan mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Artinya mereka yang tadinya menghadap Baitul Maqdis kemudian meninggal belum sempat menghadap ke Ka'bah, maka apa yang mereka lakukan tidak akan sia-sia. Tetap Allah akan mengganjarnya dengan pahala dan kemuliaan. Lah mereka pun tidak akan berhenti, sehingga Nabi Muhammad itu getol memahamkan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka, memberikan pengetahuan kepada mereka, tapi mereka pun tetap mengingkari, meninggalkan, tidak mempercayai. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Engkau wahai Muhammad berusaha dengan apapun kepada mereka, yaitu kepada orang-orang kelompok yang diberikan oleh Allah kepada mereka Alkitab, yaitu berarti al-Yahud wan Nasara. Apapun yang kamu usahakan dengan mukjizat-mukjizat untuk mereka memahami, menjelaskan agar mengikuti mata biu kiblatak, tidak akan pernah mereka mengikuti kiblatmu. Artinya apa? Mereka tidak akan sepakat untuk menyetujui kiblatmu saat ini, yaitu Ka'bah. Tidak akan pernah. Nah ini untuk apa? Allah meringankan harapan besarnya Nabi agar apa? Tidak terlalu berharap daripada mereka, karena mereka tidak akan mengikuti. Kita ketahui Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Tidak mau orang yang hidup di zamannya khususnya itu lepas dari ajakannya, berusaha Nabi. Sehingga digambarkan itu oleh para ulama, sehingga Nabi itu kalau melihat kekufuran, kemusyrikan atau ajakan yang sulit daripada mereka, Nabi itu merasa kasihan, merasa sedih, seakan-akan lehernya ditekuk Nabi itu. Kalau kita kan cuek ya, acuh, nggak gelem, ya wis. Dan kita pun nggak pusing-pusing mikir, ya semari jarno urusane. Kita nggak pakai pusing-pusing mikir. Muridnya misalnya nakal, mokong, nggak kena dikandani, dicul. Kemudian dia mah nggak gelem mikiri. Ya. Kalau Nabi nggak seperti itu, Nabi itu dipikiri. Gimana ya anak ini ya? Gimana ya supaya mau ya?
Itu dipikiri sama Nabi. Dipikiri. Sehingga turun beberapa ayat Al-Quran, di antaranya ini. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Kalau bahasa kita tuh percuma. Kamu tunjukkan kepada mereka semua mukjizat. Jangankan satu, bikulli ayatin. Semua kemuliaan, keistimewaan, kelebihan yang diberikan Allah kepadamu, kamu tampilkan, kamu tunjukkan kepada mereka, mata bi'u qiblatak. Mereka tidak akan pernah mengikutimu, tidak akan pernah menyetujui perpindahan. Itu mereka. Itu untuk apa? Menenangkan sebenarnya, menghilangkan kesedihan Nabi. Allah ingin menghilangkan kesedihan Nabi. Karena harapan yang besar dari Nabi kepada mereka untuk ngikut Nabi, untuk mengikuti ajarannya. Karena apa? Bukan ngikut Nabi sebetulnya. Ini adalah perintahnya Allah. Perintahnya Allah. Itu yang diinginkan oleh Nabi dari mereka. Karena ini perintahnya Allah. Meluo, ikutlah. Tapi mereka, sehingga Allah mengatakan, bikulli ayatin. Bukan satu mukjizat, bikulli, semuanya. Semua kelebihan, semua mukjizat. Ma tabi'u qiblatak. Lalu Allah mengingatkan, wa ma anta bitabi qiblatahum. Kamu wahai Muhammad jangan ikut kiblatnya mereka. Ya, jangan kamu mengikuti kiblatnya mereka. Nah, itu untuk apa? Sudah menghilangkan harapan besarnya Nabi untuk keislaman mereka. Dan ayat ini juga menyampaikan kepada mereka, memutus harapan mereka untuk Nabi kembali ke Baitul Maqdis, nggak akan. Kembali menghadap ke Baitul Maqdis, nggak akan. Ya. Di harapan mereka diputus oleh Allah dengan pernyataan wa ma anta bitabi qiblatahum. Engkau tidak akan pernah mengikuti kiblatnya mereka. Jadi apa? Dulu kamu ngadep Ka'bah, lalu kamu diperintahkan untuk ngadep Baitul Maqdis. Sekarang Ka'bah. Katanya Allah, wa ma anta bitabi qiblatahum. Harapan mereka dipupuskan oleh Allah. Harapan mereka ditidurkan oleh Allah. Jadi nggak akan Nabi kembali ke Baitul, menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, karena itu sampai sekarang pun kita sholat masih menghadap ke Ka'bah. Nah, harapan mereka pupus sudah, hilang. Wa ma anta bitabi qiblatahum. Wa ma ba'duhum bitabi qiblata ba'd. Orang-orang Yahudi kiblatnya nggak sama dengan kiblatnya orang-orang Nasoro. Orang Nasoro tidak sama kiblatnya dengan kiblatnya orang Yahudi. Jadi mereka getol ingin Nabi, tapi mereka pun tidak sepakat di dalam kiblatnya sendiri. Yahudi nggak mengikuti kiblatnya Nasoro, Nasoro tidak mengikuti kiblatnya Yahudi. Lah buat apa kemudian kita mengikuti kiblatnya Yahudi atau mengikuti kiblatnya Nasoro? Mereka berselisih, kemudian kita mengikut mereka. Nah, karena itu Allah mengatakan wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah datangnya pemberitahuan, pengetahuan, innaka idzal laminadh dhalimin. Ini khitabnya Allah kepada Nabi Muhammad. Wal ini taba'ta, anta, kamu, satu, kepada Nabi Muhammad. Tapi yang dimaksud bukan hanya Nabi Muhammad tapi umatnya.
Jadi kamu wahai Nabi Muhammad atau kamu wahai para umatnya Nabi Muhammad, jika mengikuti keinginan mereka, sedangkan wawasan, pengetahuan, pemahaman sampai kepada mereka kalian, innaka idzal laminadz zalimin, berarti kalian ini adalah orang-orang yang zalim. Termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Muhammad sudah mengajarkan. Nabi Muhammad sudah memahamkan. Sudah ngerti, sudah tahu. Akan tetapi pengetahuan, pemahaman yang kita dapatkan nggak terpakai. Karena akal kita tersesat. Akal kita tertipu. Pengetahuan, pemahaman akhirnya apa? Tidak berguna. Tidak berguna. Akhirnya berarti kita tergabung dengan orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena yang kita lakukan pasti tidak sesuai dengan ajaran. Yang kita kerjakan tidak sesuai dengan tuntunan. Akalnya nggak terpakai. Sehingga yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar dengan akal yang keliru. Dengan akal yang keliru. Itu Allah mengingatkan, wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka laminadz zalimin. Itu kalau tahu loh, sudah ngerti, ngikuti mereka, ikuti ajakan mereka. Ini termasuk orang zalim. Tapi kalau belum mengerti, ya namanya orang jahil itu perlu difahamkan karena dia nggak ngerti. Tapi masalahnya di sini Allah menekankan kepada yang sudah mengerti. Kenapa? Terjadi gitu. Bakal terjadi bahwa mereka yang sudah mengerti tertipu. Akalnya sehingga gabunglah mereka dengan orang-orang yang zalim. Dan dikatakan dalam sebuah syair, wa idza dhallatil uqulu ala ilmin famadza taqulu nusuha'u. Nah, kalau sudah akal itu tersesat, padahal dia mengetahui, memahami ilmunya, maka apa yang dikatakan orang-orang dalam menasihatinya tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna. Tidak akan berguna. Kenapa? Tersesat kok, akalnya nggak ada. Pengetahuan ada, tapi akalnya nggak ada, nggak terpakai. Maka pengetahuan ini harus diiringi dengan akal. Lah akalnya ojo disingitno. Akalnya jangan disingitno. Akhirnya pengetahuan yang kamu miliki nggak berguna. Terjadi loh kalau kita bongkar satu demi satu wakeh. Ini salah. Ini salah. Dikasih tahu. Akan nentang. Akan menentang. Kenapa? Akalnya hilang itu. Ilmunya ada, akalnya hilang, sehingga apa yang dibenarkan dari kesalahannya nggak akan terpakai. Karena apa? Akalnya hilang. Loh, ini orang pinter, bisa baca kitab, ngerti. Di rumahnya itu, kitab dari ujung ke ujung tembok. Luasnya rumahnya itu, lebarnya 1000 meter. Itu dari ujung ke ujung 1000 itu tingkat 10. Anunya, raknya isinya kitab semuanya. Setiap hari dia baca, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kan berarti orang yang alim. Wah, kayak kitabnya. Tapi kalau akalnya tersesat, percuma.
Yang salah ketika dia dibenarkan, kalau akalnya tersesat nggak mungkin terima. Yang ada kembali menyalahkan. Kalau dia adalah tokoh, dia akan menyebarkan sesuatu yang membuat yang membenarkan tadi itu dimusuhi, difitnah dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Dhalatil uqul. Akalnya tersesat. Akalnya tersesat. Nah, seperti itu. Apalagi kalau nggak ngerti, nggak duwe akal, tambah wis. Ilmu ndak ono, akal ndak ono. Ya siku ae. Seperti ini kadang guru dianggap teman, kemudian karena sudah dianggap teman, tidak sejalan, dia berani kurang ajar. Kenapa? Akalnya sudah tersesat. Akalnya tersesat. Jadi gurunya dianggap teman. Kalau sudah dianggap teman, kemudian dia akan berani gitu menentang, menyalahi, salah, bahkan memusuhi. Nah, itu kenapa? Dhalatil uqul. Ini Allah mengingatkan kepada yang berilmu. Mim ba'di ma ja'aka minal ilmi. Jadi kamu sudah tahu, sudah mengerti, tapi malah justru mengikuti yang tidak benar, yang tidak sesuai. Padahal sudah tahu. Lah ini yang dinyatakan Allah, innaka idzal laminadz zalimin. Bahwa engkau itu berarti tergabung, termasuk daripada orang-orang yang zalim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang diberikan oleh Allah kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Yahud wan Nasara, diberikan oleh Allah kepada nabinya kitab Taurat dan Injil. Mereka itu mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal putra-putrinya. Di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil diterangkan sifatnya Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, siapa Nabi Muhammad itu dijelaskan dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil. Seperti ini loh. Negara ini, itu sudah ada aturannya. Nanti dibuat jalan di sini, dibuat ini di sini. Itu sudah ada gambarnya itu, petanya bangunan, peta jalan itu sudah ada. Tapi nggak dilaksanakan, tidak dilaksanakan. Kenapa? Melihat kebutuhannya. Kalau misalnya butuhnya sekarang akan dilaksanakan, kebutuhannya nggak sekarang nggak akan dilaksanakan, akan melakukan yang lebih penting dulu. Lah kita kadang ini nggak mengerti, apalagi anak-anak sekarang itu nggak mengerti yang kenapa? Memang pelajarannya sudah banyak dirubah, pelajarannya sudah banyak dirubah sehingga anak-anak yang walaupun mereka belajar banyak nggak mengerti, banyak yang nggak paham. Sehingga mereka terkadang ini tertipu. Ini fulan, iki wis diatur biyen. Fulan ini ngikuti aturan yang ada, berani melangkah, melakukan gitu aja. Walaupun dengan menyusahkan yang lain. Gitu loh. Walaupun dengan menyusahkan yang lain. Yang penting dia punya nama dulu. Itu. Sudah ada kereta api, sudah ada jalurnya. Oh sekarang ditutup jalur yang sebenarnya, tapi nanti bakal dibuka lagi. Makanya tempat-tempat itu terkadang ditulisi ini tanah hak milik KAI dan semisalnya. Sudah ada jalan-jalan, sudah ada dari dulu. Misalnya dibangun, ambil uang mari ngono dibongkar, ya ngamuk sih wongi jelas, nggak mungkin terima.
Tapi karena mereka membangun bukan di tanahnya, gambaran sudah ada, mereka nggak mungkin menang. Tapi mereka dikasih pesangon gitu aja kan, untuk bisa pindah. Sebetulnya itu adalah kebaikan, mereka bisa dapatkan uang mengganti, walaupun mereka itu sebetulnya tidak layak untuk mendapatkannya. Kenapa sudah ada? Nah mereka orang-orang Yahudi tahu tentang Rasulullah, tahu siapa Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad, sifatnya, kemuliaannya tahu. Kenapa? Di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil ada. Sehingga diibaratkan, diserupakan oleh Allah kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal putra-putrinya. Akan tetapi wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq wa hum ya'lamun. Sebagian daripada kelompok mereka itu menutupi kebenaran, padahal mereka tahu ini benar. Mereka tahu kalau itu benar, tapi ditutupi. Ditutupi. Enggak semuanya, tidak semuanya, sebagian daripada mereka. Kebanyakan tapi kebanyakan daripada mereka itu selalu menutupi kebenaran, padahal mereka tahu ini adalah benar. Kenapa dikatakan sebagian? Karena ada di antara mereka yang mengimani Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, ya, berdakwah bersama Nabi Muhammad seperti Abdullah bin Salam. Bahkan Abdullah bin Salam itu mengatakan, aku lebih mengenal Nabi Muhammad daripada putraku. Daripada putraku. Ketika ditanya, kok bisa engkau lebih mengenal Nabi Muhammad daripada putramu? Iya. Yang memberitahukan aku ini adalah Muhammad, utusannya Allah, Rasulnya Allah dan sebagainya Allah. Allah. Sedangkan ini putraku adalah yang memberitahu aku adalah manusia. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Misalnya bidane omahe siji sing lahirno wong 1000. Bingung kan bidane. Ketuker iki iso-iso. Kadang bapak ambek anak ambek bapak ndak padha. Anake ganteng, bapak ibuke welek ireng misalnya. Anake ganteng. Kan perlu dicurigai iku. Mungkin salah JK iki. Ketepaan bareng ambek waktu itu bapak ibu sing ganteng, ayu, dua anak ganteng. Sing itu rezeki sapa iki? Elek mangi kan ya. Diberikan. Dan kemungkinan keliru, namanya manusia. Apalagi dengan kebingungan dan yang lain sebagainya. Sehingga katanya Abdullah bin Salam, aku lebih mengenal Muhammad, lebih mengetahui Muhammad daripada putraku. Itulah mereka. Kebenaran ditutup. Kebenaran oleh mereka ditutup. Padahal mereka mengerti. Dalam ayat di dalam Taurat dijelaskan, di dalam Injil dijelaskan. Nah, tapi kita ingatkan al-haqqu mir rabbik. Al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu adalah daripada Tuhanmu. Ya, datangnya kebenaran daripada Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kalian menjadi orang yang ragu. Apa yang datang dari Allah jangan kita ragu. Mosok iya tak, jangan ragu. Kalau sudah datangnya dari Allah, kebenaran itu datangnya dari Allah, maka jangan pernah kita sedikit pun ragu darinya atau karenanya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari keraguan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keyakinan, dan mudah-mudahan kita bisa terus bertahan dengan keimanan, keislaman sampai akhir hayat kita, walaupun fitnah yang sangat besar akan datang menghampiri kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا أهل كل أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلك يا علماء نهضى بالخير نكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكرم بالرضا منك العيون وقنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تعشى المصطفى من إلى الحق جاءنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تصل كل هوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحبيب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.